Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavianti, angkatan 22 dengan NIM 180 dari kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS, yaitu saya mengangkat kasus penipuan yang dialami oleh seorang lansia. Beliau tertipu uang palsu dengan jumlah 5 juta rupiah. Selanjutnya kita akan menuju ke Yogyakarta, ada Andri Prasetyo di sana. Silakan, Andri. Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa dari Biro TV One Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita memiliki dua informasi pilihan untuk Anda, di mana yang pertama ini ada seorang nenek berusia 80 tahun, warga Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang tertipu uang palsu hingga mencapai 5 juta rupiah. Korban bernama Ngatemi, warga berusia 80 tahun yang setiap hari berjualan kerupuk karak di Pasar Kembang Sari, Tengaran, menjadi korban penipuan oleh dua orang pria tak dikenal hingga 5 juta rupiah. Peristiwa ini berawal dari korban yang bertemu pelaku di jalan saat akan berangkat ke pasar. Pelaku yang saat datang tanpa melepas helm dan jaket langsung membeli beberapa kerupuk karak korban hingga total pembayaran mencapai Rp75.000. Setelah membeli kerupuk, pelaku pertama meminta kepada korban untuk menukar uang dari pecahan Rp100.000 ke pecahan yang lebih kecil dengan jumlah hingga Rp3 juta dengan alasan untuk membayar tukang. Hal yang sama juga dilakukan pelaku kedua yang datang tak berselang lama dari pelaku pertama. Saat ini korban hanya bisa pasrah dan uang pembayaran ke penyetor kerupuk karak ditolak lantaran semua uang yang didapat Ngatemi adalah uang palsu. Berikut adalah analisis saya mengenai video yang menampilkan seorang lansia yang tertipu dengan uang palsu sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan konsep teori hukum pidana yang telah saya pelajari, dalam kasus ini video tersebut menggambarkan tindakan kriminal yang melibatkan penggunaan uang palsu dan penipuan terhadap seorang lansia. Dalam konteks hukum pidana, tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai kejahatan pemalsuan dan penipuan. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang kejahatan pemalsuan. Pemalsuan terjadi ketika seseorang dengan sengaja membuat atau menggunakan barang palsu dengan maksud untuk menipu orang lain atau merugikan mereka. Dalam kasus ini, pelaku menggunakan uang palsu sebesar 5 juta rupiah dengan tujuan menipu lansia tersebut. Tindakan ini melibatkan unsur pemalsuan uang yang jelas melanggar hukum. Pemalsuan uang dan penipuan adalah pelanggaran hukum yang dianggap serius di banyak negara. Hukuman yang mungkin diberikan bisa berupa penjara atau denda. Dalam kasus ini, penting untuk melibatkan pihak berwenang agar pelaku dapat diidentifikasi dan diadili sesuai hukum. Pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya harus melakukan penyelidikan yang cermat untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutan pidana. Selain itu, dalam kasus seperti ini, perlu juga memperhatikan aspek perlindungan korban. Lansia dalam kasus ini merupakan korban yang rentan dan harus mendapatkan perlindungan yang akurat. Sistem peradilan pidana juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang pantas, baik dalam hal pemulihan uang yang hilang maupun dukungan psikologis. Terkait dengan kasus tersebut, ada beberapa aspek hukum pidana yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek yang penting adalah penegakan hukum terhadap tindakan pemalsuan uang. Pemalsuan uang adalah kejahatan yang merugikan perekonomian dan dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter negara. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan juga sangat penting, seperti edukasi masyarakat tentang bagaimana mengenali uang palsu, menghindari penipuan, dan melaporkan kegiatan mencurigakan dapat membantu mencegah tindakan kriminal semacam ini. Selain itu, peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen dan perlindungan terhadap lansia juga penting untuk mencegah eksploitasi terhadap kelompok rentan seperti lansia. Kesimpulannya, kasus yang diungkapkan dalam video tersebut melibatkan tindakan kriminal, pemalsuan uang, dan penipuan terhadap seorang lansia.
Konsep teori hukum pidana dapat diterapkan untuk memahami aspek-aspek hukum yang terlibat dalam kasus ini. Penegakan hukum, perlindungan korban, dan upaya pencegahan adalah langkah-langkah penting dalam menangani kasus semacam ini. Semoga analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukum pidana dapat diterapkan dalam konteks kasus yang telah disajikan. Demikianlah analisis saya mengenai video yang menampilkan seorang lansia yang tertipu dengan uang palsu sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan konsep teori hukum pidana. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang aspek hukum yang terkait dengan tindakan kriminal dalam video tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.